Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kali ini kita masuk ke organ gerak hewan pada manusia, subtema 1 PB1, yaitu belajar tentang organ gerak hewan. Nah, Bu Ayu akan membacakan cerita terlebih dahulu. Kalian bisa buka halaman bukunya, halaman pertama tentang subtema, yaitu halaman pertama ya. Raya sedang berlari mengejar kelinci peliharaannya. Kecil kelinci-kelinci itu berlarian ke sana kemari. Mereka melompat-lompat menghindari kejaran Raya. Raya dapat berlari karena memiliki organ gerak dalam tubuhnya. Begitu juga dengan kelinci. Manusia dan hewan memiliki organ gerak yang membuatnya bisa berjalan, berlari, berpindah tempat, dan melakukan aktivitas lainnya. Apa saja sih organ gerak manusia dan hewan? Nah, ayo kita lanjut belajarnya ya. Nah, gerak pada makhluk hidup. Nah, gerak pada makhluk hidup, pada gambar yang ada di PowerPoint itu ada 3 gambar seharusnya. Nah, ada gerak pada tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada gerak pada pohon apa? Ada yang tahu? Pohon putri malu. Nah, jika disentuh oleh tangan atau terdapat gerak-gerakan dari luar, pohon putri malu itu daunnya akan kuncup. Nah, yang kedua itu ada gerak apa? Gerak tumbuhan menghadap matahari ya. Tumbuhan arah batang menuju datangnya cahaya. Nah, gambar tersebut itu merupakan makhluk hidup yang dapat bergerak tapi tidak dapat berpindah tempat. Nah, sedangkan gambar yang tabel kedua, gambar hewan gajah. Nah, makhluk hidup yang dapat bergerak dengan berpindah tempat. Nah, yaitu yang selanjutnya lagi ada apa tuh? Ada gambar anak-anak berlari. Berarti mereka mengalami perpindahan tempat gak geraknya? Nah, pintar. Berpindah tempat. Nah, yang tiga itu ada gagasan pokok atau ide pokok. Nah, sebelumnya kita pernah belajar gagasan pokok atau ide pokok di kelas 4 juga sudah pernah belajar tentang ide pokok ya. Nah, ide atau gagasan menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Nah, gagasan pokok paragraf menjadi jiwa dari tiap paragraf atau inti yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Nah, contohnya Bu Ayu akan mengasih 2 contoh gagasan pokok. Pertama yaitu gagasan pokok awal paragraf dan gagasan pokok akhir paragraf. Contohnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari makhluk hidup. Jadi, yang diwarnai merah itu sebagai inti dari paragraf ya. Nah, yang warna putih itu merupakan pengembangan dari inti paragraf. Contoh kedua, gagasan pokok akhir paragraf. Beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contohnya hewan kupu-kupu, hewan katak, kecoa, dan capung. Nah, kalau kupu-kupu perubahannya dari apa ya? Pertama kan ulat, lalu berubah menjadi apa? Ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu, atau ulat, larva, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, Bu Ayu akan kasih tugas kalian
untuk mengembangkan suatu ide pokok, kalian bebas. Mau pengembangannya ada di awal atau akhir boleh. Jadi kalau misalnya pengembangannya di akhir berarti ide pokoknya di awal ya, sesuai dengan contoh. Selanjutnya Bu Ayu akan menjelaskan fungsi dari organ gerak. Organ gerak tadi untuk apa? Dengan cerita yang pertama, berjalan, berlari, melompat, memegang, memanjat, dan berenang. Itu fungsi dari organ gerak. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam alat gerak hewan dan manusia. Nah, alat gerak hewan dan manusia dibagi menjadi dua. Ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Apa itu alat gerak pasif? Nah, kalau alat gerak pasif terdiri dari tulang. Nah, sedangkan alat gerak aktif terdiri dari otot. Jadi, contohnya kita mau menulis, memegang pulpen. Tulang pun tidak akan bisa bergerak tanpa adanya respon otot. Nah, contohnya kita mau berlari. Tulang pun tidak akan bergerak kalau tanpa adanya respon otot. Nah, selanjutnya alat gerak pada manusia dan hewan. Nah, tugas kedua, Bu Ayu kasih tugas kalian untuk kerja kelompok dengan orang tua. Nah, jadi di sini kalian mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar tempat kalian tinggal atau hewan-hewan yang kalian ketahui. Nah, kemudian kalian cari tahu nih organ gerak hewan tersebut. Contohnya nih, Bu Ayu kasih tahu contohnya hewan kelinci. Hewan kelinci bergerak menggunakan kaki. Nah, kaki depannya itu lebih panjang dibanding kaki belakang. Jadi, kelinci memungkinkan dapat melompat lebih tinggi. Nah, kalian cari lagi hewan minimal 5, maksimal 10 ya. Dan kalian jelaskan alat gerak hewannya. Nah, untuk penyajiannya, Ibu Ayu beri kebebasan sekreatif kalian, sebagus kalian cara penyajiannya. Boleh pakai gambar, boleh pakai tabel. Nah, kirim tugasnya di foto. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Nah, sekian presentasi dari Bu Ayu, semoga kalian memahaminya. Jika ada yang tidak paham, boleh kalian tanyakan langsung dengan Bu Ayu. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya. Terima kasih.